Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di channel Qopiah Muslim. Di channel ini kita akan bersama-sama belajar berbagai tentang indahnya Islam. Semoga setiap langkah kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami doakan semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, zina adalah tindakan yang dilakukan oleh dua individu yang tidak menikah, tetapi melakukan hubungan seksual satu sama lain. Zina menimbulkan risiko beberapa penyakit yang tidak pernah muncul sebelumnya, tetapi hal ini sekarang marak terjadi. Di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya sebagai berikut. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Allah melarang umatnya untuk melakukan zina, karena zina termasuk salah satu dosa besar yang dibenci Allah. Terdapat dalam Al-Quran tentang larangan untuk mendekati zina dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 32 yang artinya sebagai berikut. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dosa yang lebih besar dari zina, yakni yang pertama adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib atau kekurangan seseorang di belakangnya tanpa izin atau niat baik. Ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai dosa besar. Berikut adalah macam-macam ghibah yang harus kita hindari. Yang pertama, ghibah jasmani, misalnya menyebut wajah, tubuh, atau pakaian seseorang. Yang kedua, ghibah nasab, misalnya menyebut keturunan seseorang. Yang ketiga, ghibah keluarga, misalnya menyebut anggota keluarga seseorang. Nomor 4, ghibah pekerjaan, misalnya menyebut pekerjaan seseorang. Dan terakhir, ghibah perbuatan, misalnya menyebut perbuatan buruk seseorang. Imam Bakr bin Abdullah berkata, ketika kau melihat orang yang lebih tua darimu, katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini telah mendahuluiku dengan iman dan amal syalih, maka dia lebih baik dariku. Ketika kau melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya melakukan dosa dan maksiat, maka dia lebih baik dariku. Ketika kau melihat teman-temanmu memuliakan dan menghormatimu, katakanlah, ini karena kualitas kebajikan yang mereka miliki. Ketika kau melihat mereka kurang memuliakanmu, katakanlah, ini karena dosa yang telah kulakukan. Setiap manusia memiliki cerita yang tak terhitung tentang rasa sakit dan kesedihan yang membuat mereka mencintai dan hidup sedikit berbeda darimu. Maka dari itu kita jangan pernah menilai seseorang dari sisi buruknya. Kita belum tentu lebih baik dari mereka. Pelajaran yang kita dapatkan dari nasihat bijak dari Imam Bakr bin Abdullah, yakni mengajarkan kita tentang merendahkan diri dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Nasihat ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka terhadap orang lain, dan juga dapat mengingatkan kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki diri. Banyak orang mengabaikan dosa ghibah, padahal dalam pandangan Islam ghibah itu adalah perbuatan yang buruk dan kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 72 pintu, yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya sendiri, dan yang paling berat daripadanya adalah pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya. Oleh karena itu,
Orang-orang yang beragama Islam harus menghindari yang namanya ghibah, supaya dapat menghindari siksa neraka. Terdapat sebuah hadits yakni sebagai berikut. Barang siapa menolak ghibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak menghindarkan api neraka dari wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya yakni sengaja meninggalkan salat. Salat adalah rukun Islam yang kedua dalam Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Meninggalkan salat dengan sengaja merupakan dosa besar dan memiliki konsekuensi yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 yang artinya sebagai berikut. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. Sengaja meninggalkan salat 5 waktu adalah salah satu dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang terjadi jika seseorang meninggalkan salat karena malas atau lalai, tetapi tetap menganggapnya wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang tersebut telah melakukan dosa besar dan berada dalam bahaya besar. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa orang tersebut tidak keluar dari Islam, tetapi tetap melakukan dosa besar. Amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika salat seseorang buruk, amalan lainnya juga akan buruk. Yang terakhir yakni syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang dalam ibadah atau pengabdian. Syirik merupakan dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan dalam Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Yang dimaksud dengan syirik yakni menyamakan Allah dengan yang lain, berarti percaya ada Tuhan lain selainnya atau memberi sifat ketuhanan kepada makhluknya. Dan ini juga termasuk menyembah selain Allah, seperti menyembah berhala, benda-benda alam, atau manusia. Juga percaya pada kekuatan lain selain Allah, terlihat dalam keyakinan pada jimat, ramalan, atau kekuatan gaib yang dianggap bisa membawa manfaat atau bahaya tanpa izinnya. Ini juga merupakan salah satu perbuatan syirik. Selain itu, beribadah dengan tujuan lain, seperti ingin dipuji atau dihormati orang lain, juga harus dihindari karena ini termasuk dalam salah satu golongan syirik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa besar seperti yang dijelaskan dalam video ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita jaga iman dan takwa kita, serta selalu berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten Islami lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.